Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi atau nota keberatan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Menurut Hakim, dakwaan jaksa telah cermat dan lengkap terkait dengan dugaan kasus impor gula pada tahun 2015-2016. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Denny Arsan Fatrika, menolak nota keberatan Tom Lembong dalam sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Menurut Majelis Hakim, dalil yang diajukan kuasa hukum Menteri Perdagangan era Jokowi ini tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima. Hakim juga menyebut surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan material. Jaksa dinilai hakim telah menguraikan rincian perbuatan Tom Lembong berikut waktu serta lokasi kejadian dengan cermat dan lengkap. Karenanya, hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan korupsi impor gula ke tahap pembuktian dalam sidang lanjutan pekan depan. Dan tentunya hari ini saya terutama mengapresiasi putusan Majelis Hakim bahwa memang laporan audit BPKP ya, yang terkait perkara saya harus segera disampaikan ya, kepada kami sebagai terdakwa ya, supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan dan juga tentunya saksi-saksi ahli terkait ya. Tentunya kami masih tetap kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya patut disesalkan ya. Sekali lagi sangat-sangat tidak mencerminkan secara akurat. Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena menerbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Akibatnya, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Usai diperiksa sekitar 8 jam, akhirnya mantan komisaris utama Pertamina tersebut keluar dari gedung kejaksaan dan menemui awak media. Tadi keterangan apa aja yang disampaikan ke Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan dari Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Tadi Pak Ahok baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Tapi wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin soal fakta baru ada apa pengadaan Enggak. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan sampai berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot.
Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama, ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Di tengah kritikan kepada Pertamina, Presiden Prabowo sempat memberikan pesan menyentuh kepada jajaran Pertamina. Pesan ini disampaikan Direktur Utama PT Pertamina saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Bersama Komisaris Utama dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka saat itu. Ketika bertemu, pesan beliau sangat sederhana, tidak lebih dan tidak saya kurangi. Ketika bertemu, beliau hanya menyampaikan, setialah hanya kepada bangsa dan rakyat Indonesia, setialah hanya kepada merah putih. Sambil menunjuk bendera yang berada di belakang, beliau duduk. Dan beliau pesan, Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Penggeledahan diduga terkait dengan kasus tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS tahun 2020 hingga 2024 saat ini masih bernama Kominfo yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo pada tahun 2020 hingga 2024. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Suryat Putra, pada tahun 2020, pejabat Kominfo bersama dengan perusahaan swasta diduga melakukan pengkondisian memenangkan PT AL dengan nilai kontrak mencapai 60 miliar. Meski telah menghabiskan anggaran mencapai 1 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Komdigi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Penyidik menyita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai, pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi AKO. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.